Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Andre. Tetap semangat, berusaha mencoba semangat Ibu. Oke, harus ya Pak ya. Di balik kesibukan-kesibukan. Ya. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Andre juga ya. Alhamdulillah. Baik Pak Andre, kita itu di ujung ya, kita pendampingan keenam nih terakhir. Akhirnya. Wah, ya Pak ya. Tanpa terasa. Nah, untuk PI 6 ini kita temanya Pak, refleksi perubahan dan dampak pendidikan. Ya. Baik, untuk fokusnya, fokus pendampingan kali ini yang pertama adalah persiapan panen hasil belajar. Harus dipersiapkan ya Pak ya, nanti di lembaga yang ketujuh nanti kita akan ada panen hasil belajar. Yang kedua, pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Yang feedback 360 derajat ya Pak ya. Sudah siap ya, nanti kita akan diskusi bersama. Kemudian yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ini ya Pak ya. Kita akan diskusi dampak pada diri TGP-nya, gurunya, dan juga kepada murid yang terjadi. Kemudian juga ada pemetaan aset ya Pak ya. Pak Andre sudah diskusi ya Pak ya. Pak Andre sudah melakukan diskusi. Baik Pak Andre, untuk bagian inti di pendampingan ini kita akan masuk kepada refleksi hasil survei feedback 360 derajat. Baik, siap. Ya, Pak Andre kan kemarin kita sudah melakukan feedback 360 derajat itu yang dulu ya. Yang awal ya. Yang awal sudah pernah. Ini yang kedua kali ya Pak ya. Siap. Nah, menurut Pak Andre sendiri sudah dianalisa Pak, sudah dibaca? Sudah. Oke. Kalau sudah, berarti silakan Pak Andre ceritakan menurut hasil umpan balik dari rekan guru ya, kemudian murid, kepala sekolah. Nah, menurut mereka, Bapak, apa yang masih perlu ditingkatkan terhadap kompetensi dari Pak Andre sendiri? Yang perlu ditingkatkan ya Bu ya? Iya, yang perlu ditingkatkan. Kalau yang sudah baik mah, nggak apa-apa diceritakan juga boleh. Tapi yang jadi fokus di sini adalah Pak Andre bisa menganalisis apa sih dari pandangan responden itu yang perlu saya tunggu. Baik, kalau misalkan yang perlu ditingkatkan itu mungkin konsistensi aja sepertinya Bu. Konsistensi yang sudah saya lakukan dari yang sebelumnya, yang PI sebelumnya itu, terus ditingkatkan lagi konsistensinya. Kalau yang di PI sebelumnya itu kan yang nilainya kurang banget itu yang berhubungan dengan ini Bu, yang apa namanya, yang ada guru apa, jadi kita mengundang guru ke kelas, apa sih namanya itu, supervisi ya, kalau nggak salah supervisi gitu, mengundang guru ke kelas terus memperhatikan bagaimana kita mengajar di kelas gitu ya. Nah kebetulan setelah PI 5 benar Bu ya? Yang ini yang sebelumnya PI berapa? PI 5, sekarang ini PI 5 berarti. Yang PI 5 itu belum ada feedback ya? Yang feedback itu PI kalau lupa nggak sih. salah 3 atau 4 ya Pak? 3 itu. Nah itu pada waktu itu saya belum ada mahasiswa PPL gitu. Nah pas kemarin setelah PI itu ada mahasiswa PPL. Memang saya sadari kan kekurangan saya mah sedikit introvert Bu ya, kalau untuk yang masalah supervisi itu nggak enak kan, soalnya emang pada senior semua gitu Bu. Kadang-kadang kalau dimintain tolong kan, udah bagus lah Pak Andi mah begitu mulu. Nah terus karena ada mahasiswa PPL dan kebetulan saya sebagai guru pamongnya, saya manfaatkan tuh. Jadi saya minta mahasiswa PPL-nya yang datang melihat saya ketika saya mengajar, dan saya lakukan sebaliknya. Kan kalau PPL kan berarti kan mereka harus ngajar di kelas dulu ya, gitu. Nah saya yang mensupervisi mereka. Jadi seperti pertama itu. memberikan contoh dulu, gitu. Baru habis itu saya yang melihat bagaimana mereka mengajar. Nah itu efeknya ke hasil penilaian siswanya, gitu. Umpan balik dari siswanya yang berubah pada bagian itu. Pada awalnya kan saya kan nggak pernah mengajak guru melihat ini kan, siswa nggak pernah, ya hanya saya dan siswa gitu kan. Nah sekarang
ada orang ketiga gitu. Jadi di situ yang naik seperti itu. Naik ya Pak ya. Kalau itu menurut siswa, kalau menurut rekan sejawat Pak? Kalau menurut rekan sejawat, mereka itu saya lebih sering berbagi jadinya. Karena kebetulan karena memang tugas kan, gitu. Contoh misalkan yang di pemetaan aset gitu kan, jadi kan saya harus berbagi kepada teman-teman juga, mengkomunikasikan gitu tentang aset itu seperti apa. Nanti kan berhubungan Bu ya, nyambung dengan yang aset itu kan nanti kan, seperti itu. Jadi memang poin mereka di situnya naik gitu, yang tadinya di bagian sesekali sekarang udah naik ke sering gitu ya, seperti itu. Yang awalnya mungkin karena tugas ya Pak, lama-lama nanti harapannya seperti itu Bu, harapannya seperti itu. Oke, itu kepada rekan sejawat. Nah sekarang ini yang terpenting ini dari kepala sekolah. Oh, dari kepala sekolah, karena memang kepala sekolahnya lagi ini Bu, lagi sibuk. Kan kemarin kan lagi pemilihan kadis. Oh iya. Ya kan? Itu seminggu tuh, ya kan? Pemilihan kadis dia seminggu tuh pas lagi yang pelatihannya. Terus habis itu ada acara dari itu lagi dagang di sekolah. Jadi pada saat saya minta umpan balik, dia masih mengikuti yang sebelumnya gitu. Jadi belum ya, tidak begitu terlihat kalau dari situnya. Cuma saya melihatnya dari yang rekan sejawat sama yang dari Noin seperti itu. Jadi untuk tidak signifikan ya Pak ya. Ini karena memang kesibukan dari kepala sekolahnya. Bukan karena ada peningkatan ya. Iya. Oke, tadi kan lebih sudah semakin baik ya Pak ya. Nah itu dari responden. Kalau dari Pak Andre sendiri, sebenarnya apa sih dari keempat kompetensi calon penggerak itu yang perlu ditingkatkan? Dari itu ya, yang pertama kan pengembangan diri yang pertama pemimpin pembelajaran, manajemen sekolah. Terima kasih betul mengingatkan. Saya mikir di situ loh. Saya lebih ke yang nggak tahu setelah ikut CGP ini, saya lebih ke yang pemimpin pembelajaran. Itu yang merasa sangat perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan lagi. Dan efeknya juga ke saya juga lumayan besar sih Bu ya. Cerita Bu, mungkin saya baru setelah sebelum yang PI 6 ini, saya baru tahu makna dari bagja. Saya baru tahu gitu. Oh ternyata ini prosesnya gitu. Soalnya selama ini kan bagjanya kan belum secara real dilakukan gitu Bu ya. Kan kemarin kan baru sampai di BAG aja tuh, baru sampai di rencana gitu kan, baru sampai perencanaannya. Nah kemarin pas lagi panen karya itu benar-benar dari B sampai A gitu, sampai semuanya. Eksekusi ya? Iya, sampai atur eksekusi. Nah itu tuh yang saya sangat berkesan sekali gitu. Jadi memang untuk saat ini sih saya masih lebih meningkatkan kepada kepemimpinan pembelajarannya dulu gitu. Pelan-pelan ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu memang mudah-mudahan nanti sampai dari responden tadi kan sudah menilai Bapak bagus ya. Iya, ya, lumayan. Pembelajaran ya. Nah, jadi kita refleksi aja kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalau kekurangannya kita coba ada tadi ya rencana tindak lanjut. Ya. Ditindaklanjuti bangunannya rencana saja. Berhubungan dengan teman sejawat itu saya ada ini Bu. Ya masih malu-malu. Nggak apa-apa, berproses Pak. Siap. Insya Allah dari yang awalnya tugas tadi ya, akan menjadi kebiasaan. Semangat ya Pak ya. Dan itu tadi kan Bapak masih malu-malu dengan kalau berhubungan dengan teman sejawat ya, berbagi ya. Tadi katanya teman sejawat kan sudah Bapak sudah membagikan. Sudah membagikan, cuma dia masih belum konsisten. Nah, menurut Pak Andre sendiri dengan kondisi seperti itu ada ya pasti Bapak membutuhkan aktor yang dilibatkan untuk meningkatkan kompetensi Pak Andre sendiri. Siapa yang kira-kira yang perlu dilibatkan agar bisa menaikkan kompetensi Pak Andre sebagai guru? Yang paling utama yang perlu itu sebenarnya ini Bu, teman yang seumuran. Teman sebaya. Kan kalau teman sejawat kan bisa jadi kan yang senior kan juga sebenarnya udah teman sejawat ya sebenarnya jatuhnya kan. Cuma yang teman seumuran itu sebenarnya itu yang enak. Kalau misalkan
dukungan dari teman seumuran itu biasanya kuat gitu, kalau sejauh pengalaman ini Bu ya, kalau kuat itu nanti yang seniornya tuh ada tuh yang ikut seperti itu. Misalkan mau melakukan ini, yang paling sering mah itu contohnya pada saat P5 aja, itu yang paling sering. Jadi pada saat P5 itu saya pertama tuh ngajaknya pasti ya ngajak teman-teman yang seumuran dulu, ayo kita ngumpul diskusi untuk minggu depan mau seperti apa gitu. Ya udah kumpul yang muda-mudanya, nanti baru ngapain tuh di depan ini membuat P5 udah ngumpul di bung. Jadi seumuran itu termasuk yang di bawahnya berarti. So yang termasuk di bawah, yang di atasnya tuh yang nggak begitu jauh gitu. Bukan dari seumuran ya? Enggak. Jangan-jangan nggak ada di bawahnya? Ada 3 orang kalau nggak salah. Lebih gampang ya? Lebih mudah itu ngajaknya. Jadi untuk mengajak yang senior saya lebih ke situ dulu. Jadi itu rencana ya, untuk meningkatkan kompetensi Bapak dengan melibatkan teman-teman yang masih sebaya dan di bawahnya ya. Nah setelah itu, setelah bergabung, berkolaborasi, memiliki kekuatan yang lebih, baru mengajak yang lebih senior lagi. Oke, Bapak, mudah-mudahan ya rencana Pak Andre dengan feedback tadi dari umpan balik dari tidak hanya kita hanya merefleksi diri sendiri, tapi juga pandangan dari orang itu bagaimana kita bisa semakin memantapkan 4 kompetensi yang harus Pak Andre. Siap. Baik, lanjut ya Pak ya. Nah sekarang kita akan perubahan dalam pembelajaran. Kita akan refleksi Pak. Apa refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ini dalam program pendidikan guru penggerak ya. Dampak kepada Pak Andre sendiri atau perubahan apa yang sudah Pak Andre alami selama pendidikan program guru penggerak 6 bulan ini ya. Ini kita sudah ke bulan ke-6 kan? Pak ya, pasti ada apa yang Pak Andre rasakan perubahannya? Sebenarnya itu kalau itu dari modul 1.1 juga sebenarnya udah mulai terasa tuh. Saya baru tahu kan kalau misalkan kita sebagai guru mah sebenarnya hanya menghamba kepada murid. Selama ini kan biasanya kan kita yang lebih ego gitu kan, tapi setelah masuk di Tazulit itu, ternyata Ki Hajar Dewantara seperti ini. Nah dari situ sudah mulai. Oke, itu berarti lebih kepada kompetensi pemimpin pembelajarannya. Itu sudah ada ya perubahan ya. Iya itu. Berbagai macam modul ya. Nah nyambung ke yang bagian 3.3 ternyata yang bagian program yang berdampak positif kepada murid. Nah itu jadi setiap saya mau melakukan sesuatu paling simpelnya adalah untuk merencanakan RTP gitu. Saya tetap sekarang fokusnya adalah ini murid bisa nggak gitu, maksudnya murid senang nggak tentang berdampak kepada muridnya seperti itu. Pada waktu itu kan saya hanya berpikiran kayaknya ini murid ngerti hanya ngerti aja gitu, nggak tahu mereka senang apa enggak gitu kan, mereka mau apa enggak. Nanti berhubungan lagi dengan pada saat kita memikirkan tentang apa yang murid sukai, nanti berhubungan dengan yang berdiferensiasinya lagi. Jadi memang sebenarnya tuh saling terkait tuh Bu, nanti dari 1.1 ke 3.3 terus mundur ke yang berdiferensiasi, baru yang ke PSE itu. Gitu. Jadi itu memang perubahan Pak Andre ya, mindsetnya dari perencanaan, pelaksanaan, dampaknya, refleksi, tindak lanjut. Luar biasa, sudah berubah semua. Sebenarnya saya nggak sadar sih itu. Nikatin alur aja ya. Karena memang ada aksi nyata ya Pak. Jadi dari belajar langsung gitu. Itulah yang membedakan antara program guru penggerak dengan workshop yang lain. Yang lain mungkin tidak ada pengetahuan, tidak ada pendampingan, tidak ada aksi nyata, hanya sekedar teori ya. Makanya kita diskusi ya Pak ya, mendapatkan program pendidikan guru penggerak. Nah ini yang luar biasa, sudah ada banyak perubahan yang tidak disadari oleh Pak Andre, tapi sekarang kalau saya tanyakan lagi ternyata ada perubahan ya. Iya, begitu ditanya baru tahu ya. Jadi saya banyak dulu gitu ya. Nah ini perubahan dari Pak Andre sendiri. Nah yang Pak Andre lihat perubahan di dalam murid setelah Pak Andre perubahan yang tadi ya, yang Pak Andre ceritakan tadi, ada nggak perubahan di dalam murid sendiri? Respect. Boleh saya lihat respectnya. Rasa hormat dari murid tuh saya pikir lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Soalnya kan tahun-tahun sebelumnya saya belum pernah mempraktekkan hal-hal seperti ini, restitusi, terus PSE gitu kan saya nggak pernah tuh. Orang ice breaking aja saya jarang. Terus sekarang lumayan.
terutama untuk yang jam-jam di atas jam 10. Kalau jam-jam awal itu saya biasanya nggak pakai ice breaking tuh. Soalnya saya berpikiran kan ice breaking kan butuh power kita juga nih Bu. Kalau misalkan kita ngajar dari pagi sampai siang di ice breaking mulu kan memang siswa enak. Sayanya yang apa? Jadi saya mencoba mengakalinya yang paginya nggak saya ice breaking. Soalnya saya pertimbangan saya mereka masih segar. Nanti yang pas 10 ke atas itu baru tuh mulai saya pakai ice breaking. Nah itu lebih enak merekanya. Kalau yang saya merasa yang saya lihat gitu ya, gitu. Terus kalau misalkan mengatasi masalah juga, kalau waktu itu kan saya masih lebih menggunakan yang rasa bersalah. Kalau saya waktu sebelumnya. Oh, gitu. Kalau misalkan siswa ada masalah, saya lebih yang gimana sih lu gini, lu nggak kasihan sama bla bla sini sama sini gitu. Tapi kalau sekarang karena udah belajar tentang segitiga restitusi, nah itu coba saya pakai. Oke, gimana apa yang telah kamu lakukan, terus sampai solusinya pun saya coba untuk yaudah kita buat perjanjian, kamu mau solusi seperti apa gitu. Jadi mereka yang mengatasi masalahnya, mereka yang membuat solusinya, jadi mereka lebih merasa lebih dihargai lah sama saya gitu. Jadi kalau respectnya tuh saya rasakan dapat terhadap muridnya. Pembelajaran itu ya. Iya. Maksudnya gimana tuh dapat murid lebih? Jadi lebih hormat Bu sama saya, jadi lebih enak, lebih dekat. Nah, murid itu lebih dekat kepada saya dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Pembelajaran tadi ya. Pembelajaran tadi seperti itu. Ya saya tertarik dengan tadi ya Pak Andri, SDK yang lebih kepada lebih apa? Setelah jam 10 ke atas dengan alasan tadi tenaga Pak Andri memang harus SDK itu menurut Pak Andri sendiri ya, harus diberikan sama Pak Andri. Kalau tadi alasannya tenaga loh ya, ada nggak cara Pak Andri biar tenaga? Kalau memang alasannya tenaga kan bisa diatasi dengan cara yang lain. Menurut Pak Andri sendiri dengan kalau tenaganya biar nggak terlalu capek, SDK itu apa yang bisa Pak Andri lakukan? Yang paling pertama pasti lihat SBK-nya dulu Bu ya. Merancang SBK-nya seperti apa gitu ya. Cuma ini saya belum kalau pendapat saya. Karena kan tadi karena saya nggak mungkin experience karena tenaga saya nggak kuat. Gitu kalau kan? saya melihatnya sebenarnya SBK itu kan untuk kalau bahasa sederhana saya mah untuk memecah kebosanan siswa. Iya. Gitu. Nah kalau misalkan masih pagi itu kan mereka masih fresh tuh. Gitu kan. Nah, menurut saya masih belum membutuhkan karena masih fresh. Setelah jam 10 itu kan sudah mulai ngantuk, habis jajan gitu kan. Jadi itu salah satu alasan Pak Andri ya. Bukan hanya kayak saya yang capek, bukan enggak. Tapi karena memang jam-jam tersebut tuh jam-jam riskan gitu, jam-jam riskan yang membutuhkan ice breaking. Kalau misalkan tadi alasan Pak Andri dengan biar tenaganya tidak terkuras habis. Kan tadi Pak Andri dengan melakukan sendiri ya. Ada nggak cara yang lain? SBK-nya biar Pak Andri nggak capek gitu loh. Ada nggak kemungkinan dilontarkan ke siswa biar mau SBK seperti apa ya gitu? Ya, maksudnya contohnya misalkan yang melakukan memimpin SBK itu siswa di sini SMP ya, saya belum paham karena saya ngajar SMA ya. Kalau saya sukanya gitu. Di pertemuan pertama kedua saya. Untuk berikutnya diserahkan kepada siswa. Kalau mungkin untuk umur SMP bisa nggak? Kayak kalau menurut saya Bu, saya belum pernah coba nih Bu, maksudnya belum pernah coba minta siswa yang mencarikan SBK-nya gitu ya. Tapi kalau sampai kemarin yang saya praktekkan, mereka sih nggak tahu itu kualitas SBK. Mereka belum paham gitu kalau misalkan hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi mungkin akan saya coba nanti praktekkan di kelas apakah bisa kalau misalkan siswa yang melakukan SBK-nya bukan saya gitu ya. Saya coba sih nanti. Iya. Kalau maksudnya yang tadi ya karena Pak Andri melontarkan kata itu. Iya. Dari saya seperti itu yang saya coba. Soalnya lagi kelas 7 Bu masalahnya. Masih ini ya. Masih bawa SD. Tapi anak SD kita coba ya. Saya belum pernah melontarkan itu sih. Saya belum pernah melontarkan. Kalau saya lihat sih anak SD itu ada yang berani memimpin SBK-nya. Bahkan anak-anak kadang mungkin kalau kita terus setiap hari yang SBK kan bosan ya. Walaupun dengan SBK yang berbeda, tapi kalau teman itu atau mungkin ada yang memang punya potensi
anaknya seperti itu jadi diberikan apa namanya peluang ya. Siap. Ini yang bagus. Itu jadi kita ke sini ya Pak. Kita berbagi praktek banyak juga. Hanya sekedar coaching ya. Siap. Oke. Kita lanjut Pak. Nah itu tadi kan yang cukup memuaskan ya. Respect ke anak ya dan sebagainya. Nah sekarang yang menurut Pak Andre sendiri cukup menantang nih. Dari perjalanan 6 bulan ini, secara umum ya Pak, tidak hanya guru murid, tapi secara keseluruhan boleh. Apa yang cukup menantang dari hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini? Ini kayaknya habis semua ya, manajemen waktu ya. Manajemen waktunya Bu. Walaupun di awal-awal juga sudah sempat ditanyakan, sempat dinasehati, diberikan ujangan, cuma tetap aja pas lagi prakteknya mah. Iya, tetap dibilang sulit sih enggak, terus dibilang tidak ada perkembangan juga enggak juga. Cuma memang untuk yang melejit langsung berubah total tuh belum sih. Cuma ada perkembangan dalam menginisiatifkan waktunya seperti apa, menyusun waktunya gitu. Manajemen waktu ya Pak ya. Dengan manajemen itu kan tantangan ya. Manajemen waktu. Nah, karena saya mengikuti Pak Andre ya dari awal sampai 6 bulan ini, manajemen waktu memang Pak Andre sangat bermasalah. Iya, nah, untuk mengatasi selama ini apa? Saya jadi penasaran nih. Kayaknya sekarang sudah bagus. Kemudian apa tugas-tugas juga bagus dan tepat waktu seperti itu. Izin. Saya izin ke kepala sekolah untuk tidak begitu banyak diberikan tanggung jawab dulu sampai di sekolah gitu. Saya tapi minta dispensasi, tolong Bu kasih saya waktu sampai Desember, saya selesaikan CGP ini dulu gitu. Nanti kalau misalkan saya sudah selesai CGP, insya Allah saya mau ditaruh di mana aja, insya Allah siap seperti itu. Terus kebetulan kepala sekolah juga memaklumi memahami seperti itu. Jadi memang ada beberapa program yang diserahkan ke saya lepas dulu. Saya serah tugaskan dulu ke yang lain. Nanti kalau misalkan memang sudah, lalu saya siap bantu lagi. Sudah fokus lagi. Itu pengambilan keputusan. Berdasarkan barusan apa nih? Enggak sih. Belum sih. Tapi tetap perhitungan yang pengambilan keputusan itu kan ada tuh yang uji-ujinya dulu kan biasanya ujian 9 uji pengambilan keputusan itu. Ya itu saya coba cuma nggak 9-9-nya nggak sih. Ada yang masuk ya. Iya, kan ada yang versus apa individu sama apa gitu kan, itu saya lihat dulu. Oh kayaknya saya memang harus seperti ini. Langsung dipraktekkan ya Pak. Dan hasilnya alhamdulillah ya. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Baik Pak, itu adalah kita lanjut kepada penilaian pemetaan aset ya Pak ya, yang kemarin sudah ditugaskan kepada Pak Andi untuk berdiskusi dengan aktor yang lain pada saat proses pemetaan aset. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, Pak Andre boleh menceritakan ya siapa saja aktor yang terlibat pada saat proses pemetaan aset, mungkin sekaligus aja bagaimana prosesnya. Yang terlibat itu kan memang dimintanya kan 4, ada Kepsek, ada Bu teman sejawat, orang tua, sama MUI. Nah memang 4 ini saya lakukan secara terpisah semua Bu. Nggak ada yang gabung. Soalnya pertama Kepsek yang kemarin yang masalah kendala waktu di Kepsek itu kan dia kemarin Kepsek lagi sibuk itu kan yang lagi banyak kegiatannya, jadi ada di belakang gitu. Nah saya dahulukan dulu yang teman sejawat gitu. Nah kebetulan itu tadi caranya saya ajak dulu yang muda-muda gitu kan. Ada tugas nih tentang pemetaan aset gitu ya, ikut yuk ini biar sekalian tahu tentang materi tentang pemetaan aset seperti apa gitu. Itu yang muda-muda dulu gitu, baru udah rame-rame gitu kan, apa nih baru ada yang tertarik yang seniornya gitu. Walaupun nggak gitu kan sih, cuma ada 15 tuh. Banyak loh. Banyak. Yang muda-muda kan emang sekarang di SMP 1 tuh lagi masa generasi Bu. Gitu, jadi banyak yang pensiun, banyak yang masuk gitu jadinya kalau di SMP 1. Iya, hampir timbang lah antara yang senior sama yang muda-mudanya timbang. Di bawahnya Pak Andre setengah, di atasnya masih setengah. Iya, betul. Banyak ya. Terus bagaimana Pak itu prosesnya? Nah prosesnya
mereka kan memang keempatnya ini kan hanya tahu tentang asetnya mereka tahu, tapi kalau tentang materinya kan mereka belum paham tuh maksudnya seperti apa. Terutama yang saya sangat ingat banget tuh pas lagi materi itu tuh pengambilan keputusan yang berdasarkan aset itu, perencanaan program berdasarkan aset. Pada saat video itu kan dicontohkan kalau kita biasanya mah berhubungan dengan finansial gitu kan. Nah pas saya nonton videonya, oh ternyata ada juga cara yang seperti ini. Nah saya coba memberitahu kepada teman-teman. Awalnya, ini cerita menariknya Bu. Awalnya pada saat saya jelaskan itu dan yang 15 orang tadi ya? yang 15 orang itu pas pemetaan aset masih menganggap angin lalu. Oh gitu. Kelihatan dari cara antusiasme mereka tuh kelihatan gitu kan. Saya menghargai, ngebantuin teman ngerjain tugas. Tapi pada saat melakukan panen karya baru tuh, soalnya panen karya itu nggak ada finansialnya Bu. Oh gitu. Udah ada panen karya. Udah kan tema 1 kan, tema 1 sudah selesai. Jadi pada saat panen karya dan pada saat minta proposal tidak keluar finansialnya, ya tapi kan panen karya harus dilakukan ya kan? Nah mulai dah tuh, ya udah kita pakai yang kemarin kita ngumpul, ada aset-aset apa yang kita punya, baru masuk di situ. Jadi tanpa sengaja pun pemetaan aset itu yang tadinya hanya dianggap angin lalu jadi serius tuh pada saat dipanen karya itu jadinya. Nah baru di situ mulai merasakan, oh itu maksudnya yang kemarin itu, iya ini maksudnya. Memang kalau nggak dipraktekin biasanya nggak ada ngawang, jadi tidak akan bermanfaat ya, kalau tidak ada situasinya gitu. Nah emang kebetulan itu menjalani Allah deh itu. Ingin membuka mata itu, oh itu maksudnya ya. Jadi ilmu itu harus ya gitu, walaupun disampaikannya kepada hanya seorang Pak Andre misalnya, bukan seorang kepala sekolah, tapi tetap. Dan itu dia, saya mendapat ilham. Kalau ngajar mah yang penting kitanya, maksudnya membagikan ilmu yang penting kitanya. Untuk nanti misalkan ilmu itu bermanfaat atau enggak, terus ada efeknya apa enggak, itu mau urusan belakangan aja gitu. Pada saat itu kan juga kan saya sebenarnya pengen memberi informasi kepada mereka juga gitu kan, cuma melihat apa namanya responnya masih tidak 100% gitu kan, ya tanpa sengaja ternyata kepake juga kan pada saat lagi panen karya itu baru tuh kita gercep melakukan aset-asetnya. Yang awalnya tidak berpikir aset sekarang jadi berpikir aset, mau nggak mau tidak memikirkan lagi finansial, dan ternyata bisa. Bagus itu. Bagus. Bisa diceritakan Pak, tanpa finansial apa yang dilakukan asetnya? Jadi pada saat itu kan, pada waktu panen karya itu kan kita harus membuat stand. Kita kan diminta membuat stand. Jadi emang kalau untuk aset fisik mah SMP 1 ini ya luar biasa lah bulah. Pokoknya dari A sampai Z kita alhamdulillah punya. Cuma memanfaatkannya itu tadi biasanya kan kita mah merencanakan program itu kan bukan berdasarkan aset, berdasarkan yang paling sering berdasarkan finansial itu kan. Oh nggak ada duitnya. Ini mah nggak ada duitnya, ini mah susah, nggak ada duitnya. Nah sekarang dipaksa untuk melakukan aset itu. Pada saat itu disuruh buat stand juga tidak ada biayanya. Stand gini Bu, jadi setiap kelas itu kita harus membuat stand. Stand buat tempat naro barang hasil P5. Barang hasil P5. Kemarin ikan gaya hidup berkelanjutan. Cuma kepala sekolah pengen memfokuskan kepada anggrek. Budidaya anggrek. Semua kelas 7. Seluruh kelas 7 jadinya. Anggrek semua. Cuma rencananya cuma kan kalau dalam waktu 6 bulan anggrek belum bisa apa-apa. Kan dari bibit Bu, benar-benar dari bibit. Dari yang harga anggreknya cuma 10.000 gitu kan. Cuma dari situ di perjalanan itu banyak ternyata produknya. Produknya yang pertama ada insektisida gitu. Terus produknya lagi ada yang pupuk kompos. Ada ini pupuk kompos. Terus habis itu membuat ini gantungan pot.
Ya. Apa sih judulnya? Makem apa ya? Makem. Bukan hidroponik bukan. Tapi yang biasanya kalau misalkan pot-pot yang coklat itu kan biasa digantung tuh. Yang buat digantung. Nah, kita buat gantungannya itu yang dari tali kur apa namanya. Jadi bukan di pot ya. Anggreknya kita pakai pakis. Nah, berarti kan ada potnya nih. Potnya yang dihias. Oh gitu. Potnya dihias dari itu dijual gitu. Nah, itu jadi barang-barang itu yang dipamerkan di stand itu. Oke, itu tadi prosesnya ya Pak, yang pemetaan aset ya sampai ceritanya menarik gitu. Saya itu pun bersemangat menceritakannya. Bagus, nanti bisa menginspirasi juga maksudnya. Siap. Jadi itu langsung dipraktekkan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, pasti ada kendala ya Pak ya dalam apa tadi Pak Andri pemetaan aset ya. Tadi baru dari Mas Jawat ya. Iya. Nah, mungkin ada kendala yang Pak Andri hadapi pada saat identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Pak Andri cara mengatasinya? Kendalanya ya, kalau kendalanya enggak sih Bu. Enggak ada. Pemetaan aset? Nah, pada saat pemetaannya enggak ada. Paling di bagian finansial aja. Itu karena memang itu kan terselubung. Jadi enggak ada susah gitu ya, enggak ada susah menggalinya. Jadi hanya yang bagian awal aja. Cuma karena itu tadi kita sudah belajar kalau misalkan kita harus berpikir secara aset, jadi yang bagian finansial itu kita kesampingkan. Ya maksudnya tantangannya pada saat mendiskusikan dengan aktor-aktor tadi ada nggak? Kan tadi Pak Andri berdiskusi dengan Mas Jawab ya. Tadi kalau tadi dari cerita saya bisa ambil kesimpulan tantangannya dengan para senior ya. Nah kalau sama yang lain mungkin murid dengan apa tadi komite ya? Orang tua siswa. Karena yang waktu yang saya ajak itu kan memang orang tuanya komite ya Bu. Langsung komite. Jadi memang di kelas itu kan ada komite sendiri, ada 3 orang kalau nggak salah. Nah itu mereka pun memang sudah paham Bu, sudah paham dengan SMP 1. Ini saya kasih pemantik sedikit pun tentang ini loh Bu, modal manusia tuh yang gini-gini. Oh itu mah di SMP 1 ada ini Pak, ada ini. Oh, nggak ada masalah sih, nggak masalah. Maksudnya nggak signifikan ya, masih bisa diatasi lah, masih bisa diatasi. Berarti kalau tidak ada kendala, bagaimana perasaan Pak Andri ini? Kalau untuk aset sih, saya cukup puas Bu. Kalau dihitung persentase 70-80% puas lah kalau buat aset ini. Karena memang sudah didukung sih ya, memang asetnya juga alhamdulillah lumayan kalau di SMP 1 mah. Lumayan. Asetnya ya? Iya, kita dari pihak gurunya aja nih, gitu yang harus lebih bisa lagi memanfaatkan aset-aset yang memang sudah ada ini. Dengan baik ya, lebih baik lagi. Nah Pak Andri, ada nggak hal lain yang menjadikan sumber daya sekolah yang belum Pak Andri temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Ada semua dari yang modal manusia, sosial, terus ya tujuannya itu ada semua kalau di kita. Tinggal memanfaatkannya aja. Baik, Pak Andre, nanti sesudah sesi ini saya ingin juga berdiskusi dengan wawancara ya perwakilan aktor yang terlibat pada saat aset itu ya. Saya pengen mewawancarai, nanti tolong siapkan ya Pak ya. Oke, kita lanjut ya Pak ya di persiapan mana hasil belajar nih. Aku pusing. Jadi kita membuka karya tujuan Pak Andre. Nah menurut Pak Andre sendiri ada ide nggak Pak Andre untuk persiapan panen hasil belajar di Loka? Kalau pertanyaan Ibu ada ide nggak? Saya belum Ibu. Apa ya, masih ide-ide mentah sih sebenarnya sih belum. Pak? Atau ganti pertanyaan deh, apa yang akan Bapak tampilkan ya? Tampilkan ya? Kalau apa yang sudah saya lakukan selama CGP itu paling positif. Pikirannya sih seperti itu. Jadi saya atau program unggulan lah yang akan Pak Andri. Selama ini kan banyak ya aksi nyata dari mobil 1 sampai mobil 3 ya 1 dari 1 banyak aksi nyata. Dari sekian banyaknya program Pak Andri, program unggulannya semua unggulan ya? Yang positif kali sih. Budaya positif. Paling yang itu aja. Apa itu yang programnya Pak Andri? Aksi nyata. Yang budaya positif itu bikin apa?
kakak kelas atau apa? Iya, itu juga kan termasuk itu punya kesepakatan cuma buat aslinya apa sih maksudnya? Ayo. Ya, udah. Oke, nanti Ada masih lagi ya. Iya masih ngawang-ngawang. Ide belum ada ide apa yang akan ditampilkan berdasarkannya nanti. Belum ada ya. Nanti yang buka lebih ada. Gak apa-apa nanti. Masih ada diskusi kan nanti ya? Masih ada diskusi kan? Nanti di pendampingan 6 kita coba diskusi bersama-sama. Diskusi bersama-sama. Karena nanti ada kelas berbagi. Nah di situ Pak Andre coba rancang program unggulan dari sekian banyaknya dilihat lagi, difokuskan lagi, kemudian juga di kelas lagi nanti ada perwakilan dari teman-teman ya, satu PP TDP-nya 6 ya. Itu 1 atau 2 orang yang untuk mempresentasikan program unggulannya. Ya, nanti materi yang akan dibagikan ke peserta itu panen belajar nanti saya akan kasih di itu ya apa-apanya, PPT-nya dan sebagainya. Ya, siap-siap ya Pak ya dengan program unggulan ya. Insya Allah jadi saya harus berpikir keras lagi, tapi nggak apa-apa. Biar biasa. Anda sudah banyak menanam, Iya. memanen. Ya, masalahnya panennya itu iya. Nah, kalau saya ini Bu memilih panennya itu Bu terkadang kita nggak sadar. Karena kerjanya nggak sadar nih gitu. Begini tanpa sadar jadi ketika disuruh tanya mau yang mana, nah lu yang mana ya? Mudah-mudahan bagus semua ya Pak ya. Amin. Oke Pak Andre, terima kasih sudah berbagi praktek baik banyak Sama-sama, yang Ibu. sudah saya dapatkan juga. Mudah-mudahan dengan pendampingan ini ada hal yang bisa menginspirasi Pak Andre juga. Baik. Dan mudah-mudahan juga Pak Andre terus memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran. Jadi dalam perbaikan pembelajaran itu kita juga harus ingat terus Bu materi ini. Pemetaan aset. Oke, Ya. Terima kasih Pak Andre. Sama-sama, Ibu. Untuk kantornya Ya. di wawancara. Siap. Oke, Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu.